Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Untuk minggu ini kita akan ibadah online yang terakhir. Jadi harus semangat, harus bergembira semuanya. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah minggu kita persiapkan hati dan pikirannya. Dan juga siapkan Alkitab Kidung Jemaat beserta dengan persembahannya. Untuk memulai ibadah minggu kita bernyanyi dengan judul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan dan Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami, begitu juga bersama dengan orang tua kami untuk kami melakukan ibadah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap peribadahan kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap sekolahnya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sambut Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2.
Ya, marilah kita mendengarkan titah untuk minggu ini, yaitu titah ke-6 sampai dengan titah ke-9. Demikian firman Tuhan. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian firman Tuhan. Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan dan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan dan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Oke. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Terima kasih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan dan berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Lalu dan Samuel menjawab, bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana
dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Amin. 3 ayat 10. Lalu datang Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu kini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggilnya seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah,
Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datang Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Ya, mari kita mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini, yaitu persembahan ibadah minggu yang lalu berjumlah Rp90.000. Yang kedua, kepada adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Yang ketiga, untuk ibadah sekolah minggu yang akan datang pada tanggal 7 bulan 11, kita digabung di HKBP Kota Bumi, masuk pukul 7 pagi. Sekali lagi, Abang mau memberitahu, ibadah sekolah minggu yang akan datang tanggal 7 bulan 11, kita digabung di HKBP Kota Bumi, masuk pukul 7 tepat waktu, jangan sampai terlambat. Dan untuk mendengarkan khotbah, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 3. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di minggu pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Marilah kita persiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya. Kita siapkan hati dan pikiran kita semuanya agar dapat mendengarkan firman dengan baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya semua, tutup matanya, jangan ada mengintip-intip lagi ya. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, kesehatan dan rezeki yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami semua agar kami menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Ya, kita buka kitabnya, yaitu di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tolong bacakan ya untuk adik-adik semuanya ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, ini ceritanya juga sering ya didengar ya. Abang juga senang baca ini tentang Ananias dan Safira. Ini terkenal ceritanya. Jadi di sini yang mau kita ambil itu bahwa mendustai, berbohong. Nah, ini dia kata ininya. Jadi mereka berdua, suami istri Ananias dan Safira ini berbohong. Ananias disuruh dia menjual sebidang tanah, yang dijual malah setengah. Duitnya setengah dikasih ke Rasul Petrus, yang setengah lagi tanahnya gak dijual. Nah, itu dia. Tapi Rasul Petrus tahu dia berbohong, dan dia masih tidak mengakui. Jadi intinya berbohong. Seperti yang kita sudah pelajari selalu kalau kita setiap ibadah, selalu kita bacakan ya. Nah, kita keberapa coba, ayo, coba ingat-ingat dulu. Titah ke-9, itu jangan engkau berdusta. Nah, itu berdusta, berbohong. Coba, yang dibohongin Rasul Tuhan, coba gimana? Dan dia langsung, ya itu, langsung putus nyawanya langsung di saat itu juga. Begitu juga dengan istrinya. Setelah ditanya, dia masih berbohong juga lagi. Langsung saat itu juga mereka dikuburkan bersama. Itulah berbohong. Kenapa? Dan saat itu juga satu lagi yang paling ini berdusta ini di ayat ini yang paling terkenal itu di kitab Kejadian, itu pertama kali berbohong. Ada yang ingat, adik-adik? Iya, itu dia kisahnya tentang Adam. Apakah engkau sudah dilarang Tuhan kan? Gak boleh makan tuh. Malah
mereka malah makan. Dan mereka tidak mengakuinya. Malah si Adam bilang, perempuan itu yang memberikan padaku. Dan perempuan itu juga bilang lagi, tidak mengakuinya. Ular itu yang memberikan padaku. Mereka tidak mengakuinya. Sudah dilarang. Dan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti itulah, jangan berdusta. Kalau untuk adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita ambil, jangan pernah berbohong. Tuh, coba jangan berbohong. Di rumah, pada orang tua, atau abang, atau adik. Terus kalau di sekolah, berbohong pada guru. Contohnya, ya mungkin ini masih ada yang belajar daring ya, online ya. Kalau nanti sudah bisa tatap muka, mungkin kadang ngerjain tugas, ada tuh ngerjain PR di sekolah. Nah, itu sudah berbohong. Tugas rumah kerjakan di rumah, bukan di sekolah. Nah, itu udah berbohong. Waktu ngerjain tugas di sekolah, disuruh nggak buka buku, malah buka buku, nyontek. Nah, sudah berbohong juga mencontek itu. Dia berbohong pada diri sendiri. Terus disuruh guru jangan buka, malah dibuka bukunya, nyontek. Nah, itu sudah berbohong juga dia. Disuruh beli sayur warung sama maknya, duitnya 20.000. Kembaliannya pas katanya, padahal ada kembalian 2.000 masuk kantong. Berbohong juga itu, walaupun 2.000. Ya, itu sering itu adik-adik tuh. Itu banyak tuh sering. Abang juga dulu kayak gitu masalah. Jadi abang tahu. Itu kayak gitu. Disuruh belanja sekian, dibilang pas duitnya, padahal ada kembaliannya masih kantong. Sama itu berbohong itu. Jadi ya itu, kalau bisa dari sekarang jangan. Kalau bisa jangan berbohong. Kalau suruh sekian, beli minyak, beli gula 20.000 ya, harganya 18.000 ya, kembaliin. Nanti kan pasti mamanya atau bapaknya bilang, oh ya udah tutup jajanmu, kan malah dikasih duitnya, malah pasti dikasih. Jadi, nah ini biar aja nih untuk beli jajan 2.000 malah, daripada berbohong masih kantong duitnya. Malah orang tuanya tahu harga minyak misalnya 18.000, cuma dia ngetes aja mungkin, oh berarti diambil 2.000 kan gitu. Kadang mungkin orang tuanya nggak marah, cuma kan jangan. Ya, nggak boleh. Kalau ada kembaliannya, kasih kembaliannya. Kalau memang kita mau jajan, ya minta jajan, Pak, minta jajan, gitu. Jangan berbohong ya. Apalagi kalau di sekolah, jangan berbohong sama guru juga. Sakit, padahal enggak. Nah, itu juga termasuk berbohong juga itu. Yang kayak tadi, itu tugas di rumah, ngerjainnya di sekolah bareng-bareng teman, biar sambil ngeliat-ngeliat jawabannya kan. Kayak gitu banyak kayak gitu. Karena abang juga seperti itu juga. PR itu kerjaan di sekolah biar bisa bareng-bareng nyontek gitu jadinya. Itu udah berbohong pada diri kita sendiri. Berbohong juga sama guru. Tugas rumah dikerjain di sekolah kan gitu. Jadi yang perlu kita ambil dari sini yaitu jangan engkau berdusta, jangan engkau berbohong. Itu dia. Cerita ke-9. Cerita tentang Ananias dan Safira. Ya, demikian untuk khotbah pada pagi hari ini ya. Abang mau mengingatkan sekali lagi untuk adik-adik, untuk ibadah bulan 11 minggu pertama, yaitu tanggal 7, itu kita ibadah bersama di Gereja HKBP Kota Bumi. Masuk pukul 7, kita akan menyanyikan, belajar lagi untuk lagu-lagu pujian. Seperti biasa jam 7 kita akan mulai ibadah setengah 8. Dan untuk adik-adik yang berada di Propau, itu bulan ini sampai nanti ada pemberitahuan baru kita masih bergabung di HKBP Kota Bumi ya. Sekaligus kita untuk latihan-latihan liturgi dan selanjutnya latihan untuk Natal. Jadi tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali di HKBP Kota Bumi. Oke, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh akan firman-Mu.
anak-anak yang tidak pernah berbohong. Ya Tuhan, lindungilah kami selalu, jauhkanlah kami dari sakit serta virus yang sedang melanda negeri ini, agar kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman kami, beribadah bersama di gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke, sampai jumpa. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan khotbah. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.